Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priska Januarti Suta. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip usability. Definisi usability. Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Yang kedua, tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Yang berikut, komponen penentu daya guna. 1. Kemampuan untuk dipelajari atau learnability merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. 2. Efisiensi menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, mudah diingat menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut, komponen penentu daya guna. 1. Kesalahan dan keamanan melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Yang kedua, kepuasan merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Yang berikut, menguji daya guna. Proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. 1. Untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancangan dapat memperbaikinya secara tepat. 2. Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. 3. Dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Yang berikut, ada 3 sistem yang berdaya guna. 1. Mengurangi biaya pelatihan. 2. Support skomen. 3. Meningkatkan kepuasan pengguna. Cara uji kebergunaan. Pemilihan kartu, evaluasi heuristik, evaluasi uji skenario. Yang berikut, daya guna heuristik. 1. Dialog sederhana dan alami. User interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. 2. Pendekatan yang harus digunakan adalah segala hal yang menampilkan perintah yang diperlukan. 2. Berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Pengguna singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesi atau bahasa pemrograman. Yang berikut, daya guna heuristik. 3. Mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. 4. Konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. 5. Sistem timbal balik. Sistem timbal balik memberitakan pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau status sistem. Keenam, jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. 7. Jalan pintas. Berguna untuk membuat user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. 8. Pesan kesalahan yang baik. Sistem
Sebaiknya menyediakan mekanisme memberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk lebih memahami sistem. 9. Mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. 10. Bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Ini adalah gambar kepuasan berinteraksi. Sekian dan terima kasih.